Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam The Bugis Jack 19. Kali ini The Bugis Jack 19 mengadakan satu tayangan yang bersifat edukasi atau mengajar. Dalam hal ini pelajaran-pelajaran tingkat SMU kelas 10, di mana mata pelajaran yang diajarkan berkisar pelajaran fisika dan matematika. Pelajaran ini dibawakan adik kita Awal Tris Surya yang lebih dikenal dengan Bang Tris. Kita ikuti edukasi atau pelajaran-pelajaran dari Adinda Tris. Sekali lagi, salam The Bugis Jack 19. Halo teman-teman, saya Kak Tris. Nah, di sini kita membahas tentang The Bugis Jack 19 Education, di mana pembahasannya akan lebih fokus ke pelajaran fisika atau matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Nah, semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini bersama Kak Tris kita bakal belajar fisika, khususnya materi fisika kelas 10 tentang besaran pada fisika. Nah, jadi fisika ini kan ilmu mengenai tentang alam ya. Jadi kita harus mengamati fenomena-fenomena alam di sekeliling kita. Nah, itu adalah ilmu fisika. Jadi yang paling penting adalah mengenai suatu besaran ini. Jadi apa sih definisi besaran ini? Nah, besaran dalam fisika itu definisinya adalah suatu yang mempunyai ukuran. Jadi sesuatu yang punya ukuran kita sebut sebagai besaran. Yang bisa diukur ya, atau mempunyai ukuran. Jadi di alam ini kan banyak sekali ya fenomena-fenomena di fisika, misalkan listrik, terus habis itu ada massa. Nah, itu bisa kita masukkan sebagai besaran. Nah, besaran ini bisa terbagi menjadi dua. Contohnya itu terbagi berdasarkan jenisnya ya, jenis besaran. Terbagi menjadi dua. Pertama ada besaran pokok, yang kedua ada besaran turunan. Kalau besaran pokok ini adalah besaran yang sudah ditentukan oleh ilmuwan-ilmuwan internasional yang kita tahu ada 7 ya adik-adik. Ada panjang, massa, waktu, kuat arus, habis itu kandela atau intensitas cahaya, ada mol, dan ada suhu ya. Nah, di sini saya tulis saja dua contohnya, yang panjang sama massa. Kemudian kalau turunan ini adalah gabungan dari besaran-besaran pokok yang sudah ditentukan tadi, ada 7. Misalkan apa? Misalkan gaya ya. Misalkan gaya. Nah, gaya ini kan rumusnya itu F ya. Nah, gaya ini adalah gabungan dari massa, yang mana massa itu adalah besaran pokok dikali dengan percepatan. Di mana percepatan itu adalah panjang dibagi dengan waktu pangkat 2. Nah, ini salah satu contoh dari jenis besaran ya, terbagi berdasarkan jenisnya. Nah, kemudian ada yang terbagi berdasarkan arahnya ya, arah besaran. Arah besaran ini terbagi, yang pertama itu kita sebut sebagai vektor. Nah, kalau vektor itu berarti besaran yang
mempunyai arah. Jadi dia kita tulis di sini sama dengan mempunyai arah dia. Tapi kalau besarannya ini tidak mempunyai arah, nanti kita tulis di sini tidak sama dengan, yang kita coret sama dengannya itu biasa kita sebut sebagai skalar. Skalar. Jadi kalau vektor adalah besaran yang punya arah, kalau skalar adalah besaran yang tidak, ini kita coret, tidak mempunyai arah. Contohnya apa? Kalau untuk besaran vektor itu contohnya ada gaya ya, yang tadi sudah kita sebut, misalkan gaya. Nah, kalau yang skalar misalkan ada massa. Nah, adik bisa cari sendiri, contohnya banyak ya. Di sini saya menyebutkan salah satunya aja. Nah, selain dari besaran ya, besaran ini kan sesuatu yang bisa diukur. Nah, yang diukurnya itu apa? Yang diukurnya itu kita namakan sebagai satuan. Satuannya. Jadi satuan ini adalah ukuran dari besarannya tersebut. Ukuran dari besaran. Misalkan apa? Misalkan tadi kita udah tulis panjang ya. Panjang berarti merupakan salah satu besaran, dia punya satuan. Satuannya apa? Panjang itu meter. Kemudian tadi kita tulis sudah ada massa. Nah, kalau massa ini satuannya dia kilogram ya. Nah, ini untuk berbagai jenis dari besaran sama satuan. Kemudian saya ingin masuk lebih fokus ke vektor dari besaran ya. Jadi kalau kita bahas lebih dalam besaran vektor, karena di dalam contoh soal nanti kebanyakan yang dibahas itu adalah besaran vektor atau besaran yang punya arah. Nah, kita tadi udah tulis salah satu contohnya adalah gaya. Gaya itu mempunyai rumus F ya. F ini disebutnya gaya. Gaya punya satuan Newton ya, atau biasa kita singkat N. Jadi kalau kita bahas lebih lanjut tentang besaran vektor, khususnya dalam gaya ini, apabila terdapat dua gaya. Apabila terdapat dua gaya, rumusnya bagaimana? Nah, ini kita tulis di sini. Misalkan ada gaya yang pertama, kemudian ada gaya yang kedua. Kita bisa menentukan penjumlahan dari kedua gaya ini ya, yaitu kita sebut sebagai Fr atau gaya resultan. Nah, gaya resultannya dia apa? Rumusnya itu Fr sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 dikali cos theta ya. Nah, cos theta ini adalah sudut antara dua gaya ini. Nah, ini sudutnya ya, sudut antara gaya yang pertama sama gaya yang kedua. Nah, bisa kita tahu nilai dari gaya resultannya ini adalah rumusnya seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini, apabila F1 sama F2-nya dia tegak lurus ya, tegak lurus, berarti kan tetanya berapa nih? Tetanya sama dengan 90. Nah, kalau kita masukkan di sini cos 90 berarti sama dengan berapa? Cos 90 itu sama dengan 0. Berarti bagian di sini ditambahnya 2 kali F1 kali F2 kali 0, tidak usah kita pakai ya. Kita bisa langsung coret sehingga rumusnya menjadi Fr sama dengan
F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini kan sama ya kayak rumus Pythagoras, dimana ketika ada sisi yang di atas ini A, sisi A, terus di sini ada sisi B, maka sisi siku-sikunya ini adalah sisi C, dimana sisi C-nya ini bisa kita hitung C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat yang ini ya. Nah ini kalau di Pythagoras, kalau kita aplikasikan kepada gaya, rumusnya hampir mirip ya, mirip nih. Fr sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat, C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah ini ketika terjadi pada dua gaya yang kita jumlahkan. Gimana kalau gayanya lebih dari dua? Misalkan kita ambil 3 gaya aja ya. 3 gaya. Misalkan saya gambar di sini. Gaya yang pertama dia ke sini. Ini F1. Gaya yang kedua dia ke sini, F2. Gaya yang ketiga dia ke sini, F3. Nah, kita harus tentukan dulu sudutnya. Sudutnya itu biasanya diambil dari cuannya itu terhadap sumbu X ya, atau sumbu yang datar ini. Nah, kita tarik dari sumbu X ke gaya-gayanya masing-masing. Ini berarti θ 1, ini berarti θ 2, ini berarti θ 3 ya. Nah gimana nih kalau gayanya ada 3 rumusnya? Yang paling penting kita harus mengerjakannya secara sistematis ya. Nah kalau dari saya, kita mengerjakannya kita bagi aja, kita proyeksikan ke dalam sumbu X sama sumbu Y, atau arah mendatar sama arah berdirinya. Jadi jika dia kita masukkan ke sumbu Y X dulu ya, sumbu X aja dulu, sumbu X atau arah mendatar. Nanti rumusnya ini bakal menjadi sigma F. Sigma ini kan artinya totalnya ya. F total sama dengan pada sumbu X, total pada sumbu X sama dengan, nah F1 kalau kita jadikan ke sumbu X nih, nanti dia jadinya F1 kali cos theta. Ini ada Fx nya ya. X nya bakal jadi F1 dikali cos theta 1. Nah karena F1 dia arahnya ke kiri, sementara F2 sama F3 arahnya dia ke kanan, beda dari F1, maka perumusannya bakal jadi kita selisihkan ya, karena dia arahnya beda. F1 ke kiri, sementara F2 sama F3 nya ke kanan, sehingga kalau kita proyeksikan dia ke sumbu X nya, F2 sama F3, ini F1X, F2X, F3X, maka F2, F3 karena mereka sama-sama searah, berarti kita jumlahkan 2 sama F3 nya. Berarti F2 kali cos theta 2 ditambah F3 kali cos theta 3 ya. Berarti kalau kita lepas dalam kurungnya ini, nanti tinggal dikali pelangi. Berarti nanti rumusnya bakal jadi minus semua ya. Ini untuk F total pada sumbu X pada arah mendatar. Bagaimana pada sumbu Y nya ya? Sumbu Y nya berarti arah horizontal, arah vertikal ya, arah vertikal. Nah kalau arah vertikalnya berarti kita bisa hitung sigma F total pada sumbu Y sama dengan, berarti ini ya, kalau kita proyeksikan dia jadi F1Y. Nah ini kalau kita proyeksikan ke sini dia bisa jadi F2Y. Sementara kalau ketiganya kita proyeksikannya ke sini, dia jadi F3Y. Nah karena F1Y sama F2Y nya yang searah, berarti kita
kita jumlahkan mereka berdua. Kalau untuk sumbu X, dia pakai tetanya itu adalah cosinus ya. Kalau untuk sumbu X, tapi kalau untuk sumbu Y kita pakai fungsi sinus. Jadi nanti dikali sinus theta 1 ditambah F2 kali sinus theta 2. Nah, karena F3 berbeda arahnya dari F1 sama F2, maka kita kurangkan, kita minuskan 3 kali sinus theta 3. Jadi ingat lagi ya, kalau sumbu X ini pakainya fungsi cos, kalau sumbu Y pakainya fungsi sinus gitu. Nah, kenapa kita pakai fungsi X sama Y-nya itu berbeda? Kalau X kenapa cos, kalau Y kenapa sinus? Nah, ini misalkan saya gambar aja di sini. Misalnya ini saya bikin segitiga siku-siku aja. Nah, misalkan kita punya F di sini, punya F resultan yang sisinya ini adalah sisi miring. Sementara yang pada sumbu X ini adalah F1 ya, atau Fx-nya. Kalau yang sumbu Y berarti kita namain aja Fy. Nah, kalau tetanya kita ambil dari sudut di sini, kita tarik dari sumbu X-nya ke sisi miringnya. Nanti kita lakukan perbandingan Pythagoras, di mana sin theta sama cos theta ini rumusnya apa? Sin berarti kan depan per miring. Ini depan per sisi miringnya dia. Sementara kalau cos theta itu demi sami, berarti sisi samping per sisi miringnya dia. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus ketiga ini, nah di sini kita lihat sinus theta ini sama dengan depan per miring, berarti kita tulis di sini sinus theta sama dengan sisi depannya dia apa? Sisi depannya dia Fy. Sisi miringnya dia apa? Sisi miringnya Fr. Berarti kita bisa tulis Fy ini sama dengan Fr kali sin theta. Sehingga bisa kita tahu kenapa tadi kita di sumbu Y pakainya fungsi sin, karena di sini melalui pengecekan dari rumus Pythagoras ini ya, kita dapat Fy ini sama dengan Fr dikali sinus theta. Sementara untuk sumbu X-nya dia, ini kita pakainya cos theta, karena cos theta ini samping per miring. Sampingnya dia X, miringnya dia F. Berarti Fx per Fr. Sehingga Fx-nya ini sama dengan Fr kali cos theta. Nah, ini kenapa kita pakainya fungsi cos theta pada sumbu X, karena kita dapat dari perhitungan yang ini Fx ini sama dengan Fr kali cos theta ya. Nah, setelah tadi materinya udah kita bahas, kita bakal lanjut ke salah satu contoh soalnya ya. Misalkan di sini sebentar saya lihat, saya gambar dulu soalnya ya. Misalkan ada sumbu X sama sumbu Y. Nah, di sini kita plot ada suatu gaya. Gayanya kita pakai 3 gaya aja juga sama. Misalkan F1 ke sini, terus F2 ke kanan atas, F3 ke kanan bawah ya. Kemudian ada sudut dari F1 terhadap sumbu X itu besarnya sama dengan 6 Newton, di sini 30, di sini 30. Sama ya, kita samain aja dulu semuanya sama 30 semua sudutnya. F2 yang di sini 12 Newton, F3 di sini 10 Newton. Nah, kita disuruh cari gaya total dari seluruh sistem yang ini. F totalnya berapa? Nah, kita terapkan aja nih tadi.
kita bagi dua dulu terhadap sumbu X sama sumbu Y-nya dulu dari masing-masing gayanya dia. Kita hitung dari sumbu X-nya aja dulu. Nah, kalau di sumbu X kita lihat berarti sigma total di sumbu X sama dengan ada F1 ya, ada F1 sudutnya 30. Fungsinya itu kita pakai cos ya, berarti F1 kali cos theta 1. Nah, karena F1 dia ke kiri berbeda arah dari F2 sama F3, maka F2 sama F3 nya nanti dia kita kurang ya, kita kurang. Nah, kalau kita masukin berarti variabel-variabelnya F1 sama dengan 6 Newton, cos theta 1 cos 30 itu sama dengan setengah akar 3 ya, dikurang F2 nya 12 dikali cos 30 berarti 12 dikali setengah akar 3. Jadi dia dikurang lagi F3 nya 10 dikali cos theta nya sini juga di 10 dikali setengah akar 3. Nah, ini tinggal kita lakukan perhitungannya aja. Berarti sigma X nya sama dengan 3 akar 3 dikurang 6 akar 3 dikurang 5 akar 3. Totalnya jadi berapa? Kalau ada akar 3 nya kita bisa keluarin aja dulu, sehingga tinggal kita hitung bagian depannya aja. 3 kurang 6 kurang 5 berarti min 8 ya. Nah, kenapa di sini ada minus? Berarti dia menandakan bahwa total dari gaya pada sumbu X ini arahnya ke kanan. Ke kanan. Nah, kita bakal dapat total pada gaya sumbu X ini arahnya ke kanan. Kemudian ini baru sumbu X nya, kita cari pada sumbu Y nya ya. Pada sumbu Y nya kita tulis ulang lagi, sigma Fy sama dengan F1 kali sinus theta 1. Nah, karena theta 1 nya kalau kita transformasikan ke sumbu Y, dia searah dengan F2 ya, searahnya dengan F2, sehingga F1 sama F2 nya kita jumlahkan, F2 sinus theta 2. Tapi F3 nya dia kalau kita transformasikan ke sumbu Y, dia arahnya berbeda dengan F1 sama F2, maka kita minuskan 3 kali sinus theta 3. Nah, tinggal kita masukin variabel yang diketahuinya. F1 nya itu 6 sinus 30, berarti sinus 30 itu sama dengan setengah ya, tambah F2 nya 12 kali sin 30 setengah juga, nanti dikurang lagi F3 nya 10 kali sinus 30 setengah juga, berarti 6 kali setengah itu 3 tambah 12 kali setengah itu 6 dikurang 10 kali setengah itu 5, berarti 9 kurang 5 kita dapat 4. Nah, artinya dia plus, artinya arahnya ke atas ya, arahnya ke atas, sehingga kita dapat kondisi akhirnya di sigma Fy itu 4 arahnya ke atas, sama sigma Fx itu minus 8 akar 3 berarti arahnya ke kanan. Nanti kita gambar ulang setelah kita dapat semuanya. Kita gambar ulang, kita sederhanain menjadi 2 gaya aja. Dimana di sumbu X nya ya, berarti sumbu X kita punya 8 akar 3. Sementara di sumbu Y nya kita punya 4 ya, arahnya ke atas. Berarti kalau Fx nya di sini 8 akar 3, Fy nya sama dengan 4. Kalau rumus pada 2 gaya, kita masukin aja rumusnya sama dengan Fr. Nah, karena cos theta nya ini 90, cos 90 sama dengan 0, maka variabel yang valid di kanannya ini kita coret aja, kita hilangkan aja. Berarti sisa F resultannya sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Nah, resultannya seperti ini ya. Nah, ini kan seperti rumus Pythagoras ya, kalau kita
proyeksikan si FY, bisa kita proyeksikan di sini. Nah, ini bisa kita sebut sebagai FY juga. Kita bisa cari FR-nya. Oke, rumus Pythagoras ini. Nah, kita hitung aja. FR-nya sama dengan akar. F1-nya yang mana? F1-nya kita misalkan aja Fx ya. F2-nya yang mana? F2-nya kita misalkan itu si FY, yang berarti 8 akar 3. Jangan lupa dipangkatin 2 ditambah F2-nya si 4 ini tadi ya, 4 keluarga. Berarti FR-nya sama dengan 8 pangkat 2, 64 kali 3, 252 ditambah 4 pangkat 2, 16. Sehingga kalau kita jumlahkan jadi 268 ya. FR-nya sama dengan akar 268. Nah, ini jawaban terakhir kita. Kalau misalkan jawabannya dalam pilihan ganda, ini disederhanain aja sesuai pilihan gandanya itu maunya seperti apa ya. Kita cocokkan aja dengan jawaban akhirnya, akar 268. Nah, oke, sampai sini dulu teman-teman pembelajaran pembukaan kita, yaitu besaran pada fisika ya. Karena yang paling awal, tahap paling awal dalam pembelajaran fisika itu kita harus tahu fenomena-fenomena alam dulu di sekitar kita, yang mana itu adalah kita sebut sebagai besaran. Besarannya itu bisa kita tahu tadi, salah satu contohnya yang kita bahas lebih dalam ini adalah gaya ya, yang merupakan besaran vektor. Nah, untuk materi kelas 10 untuk pembukaan alam ini kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya ya. Kalau misalkan nanti ada soal atau pertanyaan, nggak apa-apa, tanya aja di komen. Nanti Kak Tris akan jawab.